Pemirsa dan sahabat olahraga dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan OPJ, obrolan prestasi Jakarta, di mana pada hari ini kita jumpa lagi dengan sahabat-sahabat dari Kehumasan KONI DKI Jakarta dalam acara OPJ tentunya. Dan pada siang hari ini, acara live dari Studio 4, Gedung KONI DKI Jakarta, lantai 4, Jalan Tanah Abang 1, Jakarta Pusat. Pemirsa dan sahabat olahraga dimanapun berada, tema pada siang hari ini adalah Jakarta Sport Week, di mana ini adalah merupakan kerja bareng antara KONI DKI Jakarta dengan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta. Pada kesempatan ini, Dinas Pariwisata dan Olahraga Kreatif DKI Jakarta merupakan memberikan suatu wadah bagi komunitas dan penggemar olahraga untuk merayakan semangat olahraga di Indonesia. Dan puncak perayaan dan festival bagi sport entusias di Jakarta menjadi wadah bagi komunitas olahraga, one stop shopping, ada bazar yang didasari standar dan tren dunia olahraga saat ini. Dan pemirsa, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta tentunya berupaya untuk mendorong promosi DKI Jakarta menjadi destinasi wisata olahraga di Indonesia. Dan pada siang hari ini telah hadir di studio kita yang dinanti-nanti, yang paling ganteng, katanya beliau ini pernah menjadi abang dan none, menang abang none Jakarta pada tahun berapa nanti kita tanyakan kepada beliau. Beliau adalah abang kita, saudara kita, Bapak Hari Wibowo, ya. Siang. Dan didampingi juga pada siang hari ini ada saudara kita juga atlet baseball DKI Jakarta yang langganan menjadi medali emas, Aiken Setiawan. Selamat siang Bang Aiken. Lama kita nggak ketemu ya. Baiklah pemirsa dan dimanapun berada, mungkin di say hi dulu Pak kepada sahabat-sahabat kita yang ada di manapun. Silakan perkenalkan juga Pak ya, siapa nama, dari mana, bagaimana, apa yang nanti kita akan bicarakan, kira-kira seperti itu. Silakan Mas Ari. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Hari Wibowo, selaku Kepala Bidang Pemasaran dan Atraksi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Pengprov Perbasasi DKI Jakarta. Oke. Ketua Pengprov Perbasasi DKI Jakarta. Nanti kita bicara juga mengenai apa sih Pengprov itu, basket Perbasasi apa tuh? Baseball. Oh, baseball dan softball, nanti kita bicara lebih lanjut lagi ya. Ken, silakan Ken. Juara kapan aja? Beliau ini juga pemirsa terakhir sebelum PON di Papua 2021 kemarin, Aiken ini juga main di Asian Games ya di Senayan ya Aiken ya. Oke, silakan kenalan dulu Aiken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aiken Setiawan, atlet baseball DKI Jakarta. Mungkin sejak 2014 ya. 2016. 2016 PON yang pertama, lalu 2020, dan insya Allah kita akan ikuti menjadi atlet lagi terakhir di PON 2024. Nah, mudah-mudahan umur masih masuk ya. Ada batas umur kan? Saat ini sih masih masuk. Oke, nggak kelihatan. Ini adik gua nih, beda 2 tahun sama gua ya. Oke. Ini pemirsa, kita masuk ya bahwa tema kita pada siang hari ini adalah Jakarta Sport Week ya, Mas Hari ya. Mungkin bisa disampaikan Mas Hari, apa sih Jakarta Sport Week itu? Kerjasamanya bagaimana dengan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif? Nah, ini dari dinas ya. Jadi Mas Hari ini ASN juga ya? Ya. ASN, oke. Sekaligus menjabat Ketua Perbasasi tadi ya. Oke, Mas tolong ceritain Mas Hari ya mengenai Jakarta Sport Week ini Mas. Oke, mudah-mudahan teman-teman dengan adanya keterangan seperti ini bisa ikut ya. Kita kalau nggak salah 3 hari nanti ada macam-macam acara nanti biar beliau aja yang menerangkan. Silakan Mas Hari. Ya, terima kasih Om Choi. Jadi Jakarta Sport Week itu merupakan ajang kebangkitan Jakarta setelah vakum selama 2 tahun karena pandemi. Jadi kami dari Dinas Parekraf Provinsi DKI Jakarta itu Parekraf? Parekraf, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Oke, ini bos gede-gedenya Bang Sandi ya?
Kementerian Kementerian Pak Sandi. Oke, ini kan dinas ya dari DKI ya, di bawah balai kota ya tentunya ya. Oke. Kita jadi ini akan mengumpulkan atau berkolaborasi dengan beberapa komunitas olahraga di Jakarta untuk menggiatkan kembali untuk mengolahragakan Jakarta. Jadi setelah pandemi 2 tahun kita sudah mulai, sekarang sudah mulai refresh nih, rame-rame lagi. Jadi kita coba kumpuli, kita berkolaborasi dengan teman komunitas, ada sepeda, ada komunitas lari, ada komunitas parkour yang ini ya, loncat-loncat hidung gitu ya. Sudah pasti ada baseball ya, ada softball, ada panahan, ada sepatu roda nanti juga ada. Jadi ada beberapa komunitas yang akan berkumpul jadi satu di ajang Jakarta Sport Week. Rencananya akan dilaksanakan selama 3 hari, 11, 12, 13 November. Tanggal berapa Mas? 11, 12, dan 13 November 11 ya, cuma 1 minggu ya? Ya, di Gelora Bung Karno, GBK Jakarta. Ya. Tapi sebelumnya tanggal 9 juga ada turnamen. Jadi Jakarta Sport ini ada turnamennya. Sebelum mau masuk ini ya. Exhibitionnya, ya, ada bazarnya gitu. Itu turnamen golf tanggal 9 November di Sedayu Indo Golf di PK Pantai Kapuk. Pantai Kapuk. Ya, Itu masih dari Jakarta ya. Jakarta. Nanti juga akan ada water sport, ya, juga ada jet ski, ya itu di kegiatan Jakarta Sport Week. Jadi mudah-mudahan sih bisa menjadi titik balik Jakarta untuk lebih sehat lagi ke depan. Sehat lagi. Dan melalui, memang ini apakah programnya dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau gimana Mas Ari? Ya, ini program ini baru pertama kali sebenarnya. Baru pertama kali. Ini kegiatan dengan sumber dari pendanaan dari APBD, sponsor dan sponsor ya, dengan bekerjasama dengan beberapa komunitas juga gitu ya. Dan ini baru kali pertama dilaksanakan. Pas sebelum COVID pernah ada event sejenis tapi nggak seperti ini. Namanya Jakarta Hobi Science Sport. Waktu itu kita buat di Ancol 2019. Ya, rame itu ya? Rame juga, tapi mungkin setelah kita evaluasi kita pindah tempat nih, nggak lagi di Ancol tapi kita di GBK sebagai pusatnya olahraganya. Ya, sentralistik ya. Oke, itu tadi cabornya apa aja Mas Ari? Ada golf, ada jet ski, ada sepeda, parkour, ada lari, ada parkour, ada bola, ada panahan, ada sepatu roda, banyak. Baseball. Banyak. Yang nggak ada bulat kasur, yang nggak ada bulat kasur. Oke, itu tadi kan pertama kali ya, Mas. Ini kan tentunya dengan promosi seperti ini kan bakalan tanggal 11, 12, 13 November ya. Berarti kira kurang lebih 15 hari lagi ya kurang lebih. Dan ini kan persiapannya kan sudah matang ya. Dan ini memang didukung oleh Balai Kota juga dan juga sponsor-sponsor yang ada. Target kita berapa ribu orang yang bakal hadir kira-kira gitu Mas? Ya, dari komunitas ya, selain dari komunitas, penonton dan promosi-promosi segala macam itu. Dan hadiah-hadiah tentunya melimpah ruah ya, hadiah-hadiah ya. Target untuk 3 hari pelaksanaan di GBK kurang lebih 3.000 ya, itu satu hari 3.000 ya, berarti per hari ya. Ya, kita nggak mau terlalu muluk ya, karena juga masih khawatir nih kan pandemi belum selesai katanya. Jadi kita masih hadir selama pelaksanaan kegiatan. Ya, jadi ini kan tadi kan ada beberapa olahraga cabang-cabang olahraga yang akan ikut dalam peserta Jakarta Sport Week ya. Jadi 1 minggu itu untuk sport terus ya. Nah itu kalau tadi ini ada Icon, itu gimana ceritanya itu dengan Perbasasi? Dan saudara pemirsa, kita perkenalan lagi, tadi itu beliau ini, Mas Hari ini adalah Ketua Perbasasi Baseball dan Softball DKI Jakarta. Tugasnya berat tuh ya, nanti ada beberapa juga tuh dari teman-teman lain juga ini kan menjemput atau dalam rangka di 2024 nanti. Ini di Aceh men ya? Apa di Medan? Di Aceh sepertinya ya, di Aceh ya. Ya nanti mungkin ini kan menjelang ke sana kan ya, tentunya kan ramai persiapan. Ini gimana Mas? Sebelum nanti saya tanya Pak Iken ya, kita kira-kira nanti kita agak ngelantur sedikit mengenai cabang olahraga yang ada di Jakarta Sport Week dan juga kita nyerempet dikit ke Aceh. Kira-kira gimana? Untuk sebagai ketua Perbasasi mungkin berat kalau nggak ada
Om Acoy. Tapi karena ada Om Acoy, alhamdulillah mentor saya, Hai. jadi pendahulu saya selaku ketua umum Perbasasi terdahulu, jadi saya banyak Ini belajar sahabat dari nih, sahabat. Om Acoy. Jadi ya insya Allah kalau kita sama-sama bisa lah. Iyalah, insya Allah harusnya bisa ya. Nggak bisa one man show, tapi harus Ya. berbagi sama. Cara kelompok ya bareng-bareng yang kita Ya, dukung di ya. Jakarta Sport Week itu juga akan ada betting cage untuk baseball, nanti bisa diisi teman-teman dari Aiken dan kawan-kawan. Nanti Atlet DKI ya. nanti kita ada kompetisi, ada mini competition lah. Untuk itu mungkin ada Aiken bisa bantu jelasin tuh apa itu betting cage apa itu. Sekalian sosialisasi barangkali ya. Betul. Ya, gimana Ken menyambut Jakarta Sport Week ini olahraga baseball, Aiken baseball ya? Baseball. Baseball dalam rangka Jakarta Sport Week nanti kira-kira gimana Ken? Ya, jadi kalau olahraga baseball dan softball tuh masih hitungannya satu atap ya. Karena kita balik lagi Komandannya beliau nih, komandannya DKI. Tepuk tangan dong nih, komandan nih jauh nih datang nih. jadi dasarnya kalau mungkin yang belum pada tahu olahraga dasarnya kayak pasti ya. Jadi ada pelempar, ada yang mukul. Jadi untuk saya sebagai atlet dan percintaan saya dengan olahraga ini, yang pasti pengen di Jakarta atau di Indonesia ini olahraga ini tetap selalu ada regenerasinya lah. Ya, Jadi di dalam Jakarta Sports Week ini mau coba kita siapkan yang namanya betting cage. Betting cage apa tuh? Betting cage ini tempat latihan mukul lah istilahnya. Oke. Untuk orang-orang yang belum pernah menyentuh bat baseball atau Bet apa? softball. Bet memukul ya. Tempat mukul apa? Alat mukulnya. Dan saya juga nggak pernah lo lihat bola baseball itu seberapa sih? Seberapa keras atau seberapa ini sih? Hampir kayak bola tenis ukurannya. Oke. Tapi kulit, jadi keras. Oh, tapi kalau kena kepala benjol juga. Pasti benjol. Oh, oke. Nggak mungkin nggak. Tapi Aiken udah pernah kena kepala. Kalau main dari kecil sampai sekarang pasti udah pernah. Jadi pemirsa, ini ada prinsipnya dari olahraga baseball softball. Kalau belum kena kepala belum jago. Jadi Aiken ini udah ngaku udah kena kepala berarti Aiken ini jago. Oke, lanjut Ken. Iya. Jadi targetnya kita untuk semoga bisa diselipin di Jakarta Sports Week ini betting cage, minimal popularitasnya si olahraga ini tetap terjaga karena si baseball softball pun kalau kita pengen di rankingin di Asia aja kita tuh udah top 10 gitu. Jadi semoga di bawah-bawah saya, adik-adik saya ntar selanjutnya atau siapapun yang mau nyobain ternyata ada yang nyantol ya om, tiba-tiba mereka pengen lebih komit, lebih dedicated, why not gitu untuk olahraga ini tetap terjaga gitu dan ranking kita di negara ini juga terjaga. Aiken itu nih pemain DKI atau pemain nasional? Pernah main nasional. Jadi artinya status Aiken kan sudah pemain nasional ya. Ya tadi kan Asian Games ya. Berita tadi kan Asian Games 2018 ya Aiken ya. Seru nggak? Seru banget. Kalau di Asia, kalau di kemarin waktu di Papua medali emas. Alhamdulillah medali emas. Juara duanya Juara duanya Lampung. Lampung, juara tiganya Juara tiganya Banten. oh Banten. Yes. Oke, sebelumnya 2016 2016 alhamdulillah emas juga. Emas DKI. juga. Lampung ya? Baseball tuh belum pernah nggak emas kalau mudah-mudahan ya. Tepuk tangan dong. Waduh ya. Ini tugas beratnya Mas Hari nih. Saya udah ngerasain juga, Bos. Lemes gitu. Ya, jadi kan gini kan. Nanti kan bawa adik-adik ya. Ini kan ada pada nanti kan pas lagi acaranya Jakarta Sport Week ini kan kita kan atlet DKI kan semuanya ya Mas Hari ya. Semuanya membantu juga sosialisasi kan. Mungkin bisa juga Mas Hari diselipin ada soft tennis, ada korfball ya, petang, handball apalagi. Banyak ya yang bola keranjang atau korfball ya. Korfball ya. Nah, itu mungkin bisa diselipin Mas. Jadi buat sosialisasi juga ada tempat kita tinggal bilang sama di sini mungkin juga teman-teman ada soft tennis kan ada ya. Gateball. Kalau kemarin yang Busaras main apa tuh? Gateball ya. Gateball mungkin bisa Mas. Jadi juga ini kan itu dari pertandingan belum ya. Baru kemarin baru ini ya. Nah, ya, bisa nanti ngomong aja sama bosnya. Motor. Oh nggak bisa. Treknya kurang. Ya Mas Hari atau nanti dibantu ada teman-teman lagi. Nah sekarang kembali lagi ke Mas Hari. Mas ini agak nyerempet dikit nih. Target kita apa nih di PON nanti Mas? Di baseball nih, baseball softball gitu Mas. Kalau karena udah tradisi emas, harus emas target.
untuk softball insya Allah emas juga. Tepuk tangan dong, ya. Tapi latihannya keras nih. Udah mulai latihan kan? Oh, baru kemarin baru tanda tangan ya? Baru tanda tangan? Iya. Gaji Tapi mah latihan DKI itu emang udah paling keras deh. paling keras ya? Paling keras. Jadi kalau konon latihannya di DKI itu setelah berlatih hingga PON itu kurang lebih mereka berlari akumulasi hampir 8.000 km dan mereka ngangkat beban hampir 70 ton. Diangkatnya Ken ya, akumulasi. Itu berarti tapi Anda lakuin ya. Kenapa Ken? Apakah latihan dan monasnya itu bagaimana Ken? Ya, kayaknya untuk mencapai puncak yang tertinggi ya emang tantangannya yang pasti paling berat gitu. Iya. Itu menguji ujung-ujungnya kan ntar mental kita yang bermain tuh. Itu biasanya kita selalu mengingat-ingat kita udah latihan seperti itu, jangan sampai dan pada saat si emasnya sudah diterima sih semuanya langsung Selesai ya. ya. Langsung capeknya minta ampun ya. Kelar dan terbayar. Jadi memang pernah di luar DKI? Selalu DKI? Selalu DKI, Oh, tapi jadi- dulu gedenya kan di luar Oh iya, Icon Kecil ya, dulu, kecil ya. Icon kecilnya di Australia. Australia. Jadi ini bahasa Indonesianya waktu datang ke Jakarta agak cadel-cadel dikit. Parah. Parah. Materi juga kan. Ya saya dulu bahasa Jawa masalahnya. Bergede di Jawa, ya kan. Nah, jadi ini Mas Hari, ini kita kembali lagi ke masalah ini Mas ya. Ini selain promosi-promosi itu Mas, mungkin ya Mas Hari bisa sampaikan ini kan seluruh SKPD kan ikut Ya. terlibat juga. Apa aja nih Mas? SKPD apa? Oh iya, sebelum itu sebelum SKPD Mas, ini saya dengar nih ada ini ya, ada apa namanya orang kuat ya? Foxy. Ini ada ya? Iya. Apa namanya? Foxy. Foxy, orang kuat. Hah? Strongman. Itu narik apa? Narik Transjakarta. Oh, ini kaitannya sama SKPD ya. Iya. Narik. Transjakarta. Oh iya, Jawa Vera ya. Itu narik Transjakarta gimana ceritanya, Mas? Nanti kita Ini, ngomongin ya. SKPD nih. Ah. Kita banyak juga dibantu oleh teman-teman dari OPD atau SKPD lain di FPDK Jakarta. Hmm. Antara lain dinas perhubungan ya, dinas Hmm. perhubungan untuk pengamanan rute, Hmm. juga dengan Transjakartanya gitu untuk penyediaan bus Hmm. untuk ditarik nih oleh Orang-orang instrumen kuat namanya. kuat. Juga ada apa namanya angkat ondel-ondel ya, ondel-ondel kayak bensos itu, juga ondel-ondel giant ondel-ondel itu berat. Tapi di apa namanya ada beban. Ada beban ya, ada beban ya. Hmm. Jadi ada yok apa namanya, yok walk ya. Joko apa tuh? Itu yang ngangkat apa namanya? Oh, ngangkat ini, ngangkat berat. Ngangkat besi itu ya? Beban ya. Oh, ada ininya ya. Sampai berapa? Ada 200 kilo, 100 kiloan ya. Kalau bus sudah pasti udah 4 ton, 8 ton. Itu peserta dari mana, Mas? Ton. Kita teman-teman komunitas di bawah binaan Foxy. Oh, Foxy ya. Iya, iya. Oke, teman-teman, kalau ada yang mau nanya, silakan ya. Kita punya hadiah kaos ya. Kaos dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta ya, Mas Ari ya. Ya. Nanti pertanyaan siapa yang bagus nanti bisa dikirim atau ngambil di KONI DKI Jakarta. Nah, kita lihat dulu komen-komen nih. Ya. Oh, ada ini saudara kita nih. David Raniko. Adit Mahmud artis baseball. Bos, I can bos. Adit Mahmud nah. Oke, ini Adit Mahmud kenal? Iya, itu tim ya. Oke, Adit Mahmud ini adalah cucunya Ate Mahmud. Ambilkan bulanku, ambilkan bulanku, ya, ya kan? Ini cucunya Ate Mahmud. Oke, berikutnya Donda EGL. Oke, Donda, cewek cowok sih. Oke, Jakarta Sport Week 2022 gencar disosialisasikan dan apakah khusus orang yang ber-KTP DKI? Ya, Donda ya, ini keras ini karena bosnya beliau. Kalau bosnya saya lemes, ya karena saya bukan ASN dari Dinas Pariwisata masalahnya. Ini kan kalau Dinas Pariwisata kan memang ini kan bukan baru kemarin kan, memang kerjaannya udah setahun ya Mas Ari ya. Ya Donda ya, berikutnya udah nanti siapa lagi nanti yang nanya-nanya, kita punya kaosnya ya. Nanti kalau enggak kaosnya enggak lihat kita. Kalau saya kasih lihat
Oke, Om. Ya. Tadi pertanyaannya Donda. Ya. Apakah khusus yang ber-KTP DKI atau orang lain boleh? Ya, silakan Mas. Mengingat ini olahraga milik semua, jadi tidak tertutup bagi warga yang pokoknya intinya pecinta olahraga. Senang sama olahraga ini, terus mau memajukan olahraga ini gitu, bisa untuk Oke. daftar. Daftarnya di mana? Daftar coba melalui Instagram kita @jakarta_sports_week, digabung semua hurufnya. Oke, Jakarta Sport Weeks ya. Ya. Jakarta Sports Week. Sportnya pakai S. Sports Week. Jakarta Sport Weeks ya. @Jakarta Sport Weeks, daftar di situ ya. @Jakarta Sports Week. Apa namanya? Tahunan. Oh ya. Insya Allah tahunan ya, Mas ya. Nah, jadi oke ya, semuanya bisa karena olahraga ini milik semua, tidak mengenal. Pokoknya masih bisa mau berolahraga dan niat berolahraga, silakan. Karena dia juga itu kolaborasinya antara dinas olahraga juga, Mas ya. Pasti. Distrik juga. Ya, Satpol PP pasti. dinas kesehatan Oh, juga. Dinkes juga. Iya, terus Pariwisata oke. Kalau turisme itu apa, Mas? Sama di bawah sini juga. ya di Spareka tuh turisme. Jakarta Turis itu? Iya, itu di bawah kita. Oh iya Pak Jul. Oh, Jakarta Turisindo. Iya, Jakarta Turis itu. Ya. Ya. Ya, ini Mas nanti. Nah, ini ada Jakarta nanti ya. Siapa yang pertanyaan nanti? Ini bukan kaos bekas ya, kaos Iya. baru. Oh, baru. Plastik. Ini plastiknya, ada nanti di buktinya Jakarta. plastik. Jakarta ya. Oke. Ini siapa aja mau orang dari luar Jakarta juga silakan Boleh nih. mendaftar nanti di Jakarta @Jakarta Sports Week. Jakarta Di Instagram. Sportsnya pakai S Week ya. Instagram follow, dan juga jangan lupa follow juga Koni, follow juga Jakarta Sport Week dan juga Jakarta Tourism ya, apa namanya? Turisme follow juga Basasi. Perbasasi DKI, Perbasasi, dan juga follow Acoy Bahri, dan juga follow Aiken Setiawan, juga follow. Ngejar tayang bos. Ya itu ya, nanti ya pertanyaan-pertanyaan kita berikan hadiah kaos ya. Nanti tidak bukan kemungkinan nanti pas waktu Jakarta Sport Week banyak lagi hadiah karena dia tumplak blak ya. Dan juga di situ ada bazar makanan, bazar ya Mas, apalagi Ada musik performance juga, musik. ada band. Oh bebas mau daftar. Kalau band sudah ada. Oh band udah ada, cuma hanya nonton aja. Ini gratis nggak? Gratis. Gratis tis. Tis. Tepuk tangan dong, kan baru data hebat bos. Tapi uang parkir sama tiket ongkos ini bayar. Oh ongkos kedatangan ya, ongkos kedatangan nggak bisa di reimburse. Kali aja di reimburse sama Mas Hari Wibowo ya kan. Ya follow juga Hari Wibowo. Bukan. Tuan Hari Wibowo. Ada tuannya Hari Wibowo. Aiken Setiawan. Nah, Beneran dipromosiin. Iya. Udah rame bos. Ya jadi gitu. Mas, sekali lagi Mas ya, mungkin tadi baru ada yang bergabung. Target kita apa sih selain ini Mas, mengumpulkan olahraga kerjasama dengan dinas olahraga, terus apa lagi kira-kira Mas? Ya, jadi, Selama 3 hari ini loh, 3 hari nggak lama loh Mas sebetulnya. betul. Itu kan biayanya mungkin hampir itu miliar itu kan. Ya. Iya. Jadi gini, target kita adalah nggak muluk-muluk juga. Kita berharap ini menjadi, kayak tadi sampaikan tadi kan, ini titik balik orang untuk mulai berolahraga. Kan kita Setelah sadar pandemi. nih, setelah pandemi ini, malah selama pandemi ini orang yang awalnya nggak hobi menjaga diri tuh makin lebih aware sama kesehatannya kan. Yang tadinya bukan nggak hobi lari, tiba-tiba jadi pelari. Yang nggak hobi sepeda jadi pesepeda gitu kan. Nanti Iya. kita salurkan melalui event ini, diharapkan mereka kalau mau jadi pelari dapat aturannya yang benar gitu loh. Jadi nggak hanya lari aja. Gitu. Ada pembinaan, ada upskill juga ya. Di sini kan juga ada gabungan beberapa komunitas nih. Terus sepeda tuh dia kan bikin, kita gabung dengan Jakarta Right Now nama komunitasnya. Itu bikin Jakarta Right Now. Ada dia komunitas. Ada pesepeda dia. Oh sepeda lari komunitas Jakarta. Lari kita gabung dengan Milo ya. Oh, Milo. Kolaborasi dengan Milo untuk bikin fun run. Jakarta ini fun run ya. Kalau Jakarta undercover enggak ya? Itu Aiken. Saya nggak paham tuh. mohon maaf. Sah aja situ. Situ yang ngirim-ngirim kita. Ya lanjut Mas. Ya, jadi diharapkan para penggemar olahraga itu bisa tahu kira-kira nggak pernah pemanasan, nggak pernah ikutan latihan basic,
tanpa pengetahuan basic main lari aja, itu kita hindari kan. Nggak boleh. Boleh, sepeda juga begitu. Hmm. Bisa beli sepeda mahal tapi makanya nggak tahu gimana, kan kita mesti ngukur diri juga kan. Iya, iya. Kan pernah ada ininya lah, ada Tahapannya ya. tahapannya. Sama di baseball juga gitu pasti kan. Iya. Akhirnya lebih tahu lagi, apalagi jenjang kayak ini menuju jadi atlet nasional kan nggak gampang kan. Ada nggak kayak misalnya kayak Ken gitu dikasih waktu untuk kasih kayak pengalaman gitu Mas Hari? Bisa juga. Misalnya ya, kayak Ken kan bisa bicara saya atlet baseball DKI Jakarta dan tahun sekian-sekian pengalamannya kan, nanti mungkin moderator kan bisa panggil saya Mas. Iya, wes. Ya, nanti bisa panggil saya Masuk, nanti kan. Eko. Wah, iya ya, mantap. Masuk orang tuh ya kan. Ya kan mungkin seperti itu kan. Jadi kan ini kan juga bisa sharing-sharing dari teman-teman yang lain kan gitu seperti itu. Iya. Kalau itu siap Ken? Ya siap-siap aja lah, pokoknya yang penting sosialisasi. Kalau dari saya, dari palingan baseball, softballnya aja ya gitu. Ada ketertarikan, kita tetap bisa memberikan experience ya. Kita nggak selalu harus mencari kompetisi yang levelnya nasional atau internasional ya. Iya. Mereka pun sebenarnya kita bisa kasih pengalaman turnamen dan Iya. kayak fun competition atau turnamen Itu gitu. salah satu target juga kan kayaknya Mas Ari. Iya. Iya kan? Nah terus kan kalau misalnya ini nih agak ngawur dikit nih. Rival DKI yang berat siapa tuh? Semua ya. Kayaknya semuanya nggak ada yang suka DKI ya. Nah, ini bukan nggak suka DKI, memang Ya, DKI. Ya memang DKI memang ya, jadi barometer dan panutan ya. Kalau bisa ngalahin DKI udah bisa juara ya, apalagi tidak terpecahkan selama ini dari 2000 Surabaya, 2004, 2008 Palaran, 2012, 2016, 2021. Itu Mas semua memang tugas berat nih Mas Ari ya, mudah-mudahan Mas Ari ya kita ke depan ini lebih baik lagi buat DKI dan semuanya. Komen ada lagi? Ya, oke, ada lagi komen. Nanti mungkin kita bumper tadi tuh yang dari pariwisata Menkerah mungkin ditampil lagi. Parkurnya tuh hebat tuh Mas. Parkur ada. Itu ada memang komunitas parkur ya? Ada, dan ini rintangan obstacle-nya itu terbesar se Indonesia di depan. Jadi My ukurannya goodness. 30 sama kali 10. 30. Belum pernah ada obstacle parkur sebesar ini. Itu keselamatannya gimana? Keselamatan misalnya. Mereka kan orang-orang profesional lah. Iya. Keselamatan terjamin, kehormatan nggak apa. Sambungan ya. Oke, yang Rizal ya. Konsep Jakarta Sport Week 2022 apakah mampu menjadi solusi ekonomi ibu kota? Ini menarik nih. Yang Rizal kayaknya dapat kaos nih yang Rizal nih. Ya, Mas ya, ini bagus nih pertanyaannya ini. Nah, Mas, ini kan 3.000 orang, 4.000 orang, 5.000 orang misalnya ya, target itu kan mungkin hari pertama 3.000. Hari kedua harapannya bisa 6.000. Hari ketiga karena udah penuh dan berlimpah hadiah, itu bisa 10.000, bukan tidak mungkin. Nah, ini ketentunya kan keterikatan ekonominya kan ada nih. Nah, ini kan ekonomi kreatif nih. Nah, gimana Mas Ari? Ya, jadi di event Jakarta Sport Week ini juga akan ada beberapa teman-teman UMKM. UMKM betul. Usaha kecil menengah. Ya. Kalau saya UMKM usaha kecil miliar Mas. Lanjut. Jadi ada binaan-binaan kami para pedagang-pedagang yang tergabung dalam Jakpreneur namanya, Jakarta Entrepreneur. Jakarta Entrepreneur. Itu difasilitasi. Fasilitasi. Kalau yang ini kaosnya jangan-jangan jadi UMKM nih. Oh enggak. Ya ini Ini dari UMKM kita ya. Ini souvenir yang kita buat juga kepada anggotanya binaan kita juga gitu. Oke. Jadi kan ini perputaran bisnis. Iya, perputaran ekonominya hidup ya, Ya, jadi di hidup. situ ya. Memang target kepala dinas juga nih Mas ya. Iya. Jadi untuk kayak tadi kan ada UMKM-nya yang terlibat. Jadi ada penjualan alat olahraga juga. Apa aja, Mas? Jadi kayak peralatan sepeda. Ini kan ada. Jadi ini Jakarta Sport itu benar-benar from A to Z lah, dari A sampai Z. Itu diundang nggak tuh? Pengadaan itu kan bisa diundang nggak tuh supaya buka booth di situ, berbayar nggak bisa berbayar, misalnya kan ada tuh kalau kaos oke lah, mungkin peralatan baseball atau softball, peralatan renang barangkali, atau misalnya Sampai saat ini sih baru Belum, sepeda ya, baru sepeda yang untuk sepeda yang mau nih orang mau cari gear kah, mau cari saddle kah, mau cari apa? ban ya. Di situ ada juga. Oh iya, sport equipment juga. Ada peralatan olahraga juga yang jadi ada jual beli juga. Oh, ada Jadi transaksi. Ya ada transaksi, diharapkan. Tadi pertanyaan Pak Ian tadi bagus banget bahwa ini bisa menjadi salah satu penggerak perekonomian. Kayak cocok ya satu kaos buat Payan. Payan badannya segimana sih?
Kita jangan kita kasih S atau badannya gede kita kasih L badannya kecil. Nanti ya Pak Yan ya, nanti bisa dihubungi produser nanti ya. Produsernya Ahmad Yani nanti. Jangan-jangan ya Ahmad Yani juga ini. Oh ya, kecil-kecilan buat istrinya. Nah itu ya. Jadi memang target kita selain ini tourism juga. Nah ini kaitannya dengan apa tadi itu untuk menjadi meningkatkan destinasi ya, itu ada kaitannya Mas. Selain olahraga mungkin ada yang lain kita nggak bicarakan. Kita kan karena di KONI ini kan kita bicara masalah olahraga, itu gimana Mas kira-kira? Iya udah pasti. Kalau umpamanya tadi ada fun run. Fun run kan melewati rute-rute di Jakarta. Sepeda juga gitu. Ada jaraknya ada 50-60 kilo gitu ya. Itu kan melewati titik-titik destinasi di Jakarta. Jadi diharapkan juga orang jadi makin tahu, makin aware tuh Jakarta kalau ada nih sepeda ini rencananya kita mau bikin night ride. Ini sepeda di malam hari. Jadi itu kita terima kasih banget bantuan teman-teman dari Dishub, dari aparat kepolisian juga ya. Satpol PP dong, Satpol PP pasti yang membantu mengamankan rutinnya. Gitu. Tapi udah pasti ini kan pengikutnya atau pesertanya juga nggak hanya dari Jakarta negeri ya. Oh ada luar negeri juga? Juga ada. Jadi beberapa anggota komunitasnya juga ada yang warga negara asing yang tinggal di Jakarta, expat ya. Ya ini promosinya lewat Instagram tadi? Instagram, kita Twitter, iya semua, Facebook ya. Oke, terus mungkin juga radio atau apa ya Mas ya? Iya. Nah ini kembali nih ke adik saya nih Mas. Jadi mungkin bisa dibantu nih, ini kan program pemerintah dan juga Aiken kan selama ini kan sudah mendapatkan kenikmatan dari DKI, ya kan Aiken kan, artinya tolong dibantu program DKI juga untuk meningkatkan semuanya sehingga semua bergairah kan gitu kan ya. Ken, kenal Jimbo kan? Kenal. Ya, salam ya buat Jimbo ya. Siap. Ya. Siapa tuh Pak Jimbo? Ada kenal lah. Ade. Masa. Agak lagu-laguan nih. Enggak lah ya. Semua anak baseball lagu-laguan Mas katanya Mas. Ya kan? Tapi harus begitu, tapi prestasi dan juga disiplin ya saya kan yang ini Icon ini yang saya dengar, saya lihat juga nih Icon yang terdisiplin nih kemarin nih. Jadi kemarin kapten siapa? Doni Trisnadi. Oh Doni Trisnadi. Masih main Doni Trisnadi. Udah lewat. Nah berarti Icon besok kayak kan ini kan Icon. Nah Mas sekali lagi ya, bisa lihat nggak parkur itu gimana Mas? Mas Ki, tolong ya pemirsa ya dan sahabat olahraga, kita lihat lagi nih bumper dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Ya, parker tuh bagaimana sih? Cocok ya macam kita lompat-lompat. Waduh, Mas saya tinggi saya takut Mas. Tinggi saya takut. Apalagi kita suruh lompat-lompat kan makanya saya tadi kesamatan kacau juga tuh. Coba ya lihat ini jangan dicoba ya, harus kita lihat ininya aja ya. Kita lihat filmnya aja. Nah ini juga. Nah ini apa nih? Ini jet ski. Ada ya di Ancol. Ada, Ancol. Nah ini bumpernya ada di mana Mas? Di itu ya? Di Jakarta tadi apa? Di semua website kanal-kanal media promosinya DKI. Kanal-kanal ada ya. Ada. Jadi parker. Jadi kan itu kan kayak di film-film itu ya, film-film aksi ya. Itu kan lompat-lompat itu. lompat-lompat. Ya yang kayak yang di Kuba atau apa kan lompat-lompat kan di Havana kan lompat-lompat. Nah itu ya termasuk parker ya. Oke, Mas Ki ada tanggapan lagi? Nah, belum ya. Oke, Ken, ini gini Ken, ini kan ketua kita Ken, ya ketua Perbasasi ini Ken. Harapan Icon terhadap ketua Perbasasi ini gimana Ken? Latihannya kurang, ayo dong bagaimana? Nah, ini sampaikan aja Ken juga mungkin dengar-dengar. Jangan diedit. Jangan diedit ya. Ya Ken, oke. Ini kan mumpung langsung di sini dan juga kita bisa nanti juga ini masukan juga buat ketua Perbasasi dan juga mungkin ketua-ketua yang lain bisa masukkan juga karena pertanyaan ini bukan tidak mungkin ditanyakan juga oleh atlet-atlet semua cabang olahraga. Kira-kira apa Ken? Kalau sebagai atlet sih dari kemarin sebagai atlet DKI ya kemarin sih siapapun ketuanya ya cukup selalu memuaskan ya. Pasti kita di aturan DKI juga kita udah tahu target kita dan goal kita apa. Pasti kita akan selalu bertindak profesional apapun instruksi dari atasan. Tapi kalau tidak memakai kacamata atlet dan hanya menjadi hobi ya penggemar olahraga ini,
diharapkannya ya mungkin di Jakarta atau di Indonesia pun khususnya di Jakarta kita bisa perbanyak fasilitas lapangan baseball softballnya, di mana mungkin suatu hari di DKI sendiri pun mempunyai sebuah liga yang mungkin sistemnya bisa main home and away gitu. Sekarang semua klub yang ada di Jakarta kita harus sharing lapangan selalu gitu. Kayaknya kalau fasilitas makin banyak, mungkin kayak bola, kayak futsal yang sekarang liganya udah pada jalan juga gitu. Jadi berharap sih baseball bisa mendekati seperti olahraga basket, seperti olahraga futsal yang memang sudah industri ya gitu, yang atletnya semua sudah terkumpulkan, mereka pasti dijanjikan pertandingan yang kompetitif setiap minggu. Nah ini mungkin sesuatu yang bisa meningkatkan popularitinya si baseball sama performance kita secara internasional juga mungkin. Artinya lapangan ya, fasilitas ya. Ya. Sementara belum lanjut nih, Om Ari, fasilitas gimana Om DKI? Kita sama-sama Nah ini tahu juga ya. tahu juga mungkin juga ini ada waktu dari KONI nih, bisa dengar juga nih. Ya. Mungkin untuk penyediaan lapangan baru di Jakarta kan terbatas lahannya. Nah kami juga mencoba untuk bergandengan tangan dengan cabang olahraga lain, contohnya sepak bola gitu ya. Lapangannya mau kita pinjem nih di jam-jam tertentu untuk dipakai latihan softball. Jangan lapangan softball dipakai bola Mas. Iya, sekarang lapangan bola dipakai softball. Iya, itu balikan ya. Iya. Itu ternyata tidak semudah yang saya bayangkan di awal. Terus terangnya saya ngomong, waktu saya maju sebagai calon ketua umum Pemprov Bali juga, tadinya saya pikir ini bisa kok kita pakai lapangan yang sudah existing, lapangan soccer field yang udah ada, kita sedikit modifikasi untuk jadi lapangan softball, lapangan baseball. Ternyata nggak semudah itu. Ada kesulitan sendiri. Banyak ya, ternyata banyak juga kontranya gitu ya. Dari proposal juga ada nih untuk penggunaan lapangan. Jadi kita sekarang coba untuk maksimalkan potensi lapangan yang sudah ada, yaitu Romangun dan di Senayan. Oh di GBK. Iya. Gitu kan sama-sama tahu mungkin kan kaitannya dengan harga yang cukup tinggi. Terus terang ini saya ngomong apa adanya, tapi itu coba kita lakukan pendekatan dengan pihak pengelola GBK. Once untuk Pemprov, insya Allah mereka mau untuk malah gratis sebenarnya. GBK kalau untuk Pemprov yang udah mau pakai gitu ya. Tapi kalau untuk beberapa klub, memang keluhannya begitu. Teman-teman di klub nih, di Garuda, di Citas, di Prambors, semua keluhannya di harga lapangan di GBK yang cukup tinggi. Sementara lapangan kedua Romangun itu penggunaannya sudah mulai full. Sudah. Jadi saya terus terang membaca ini kali pertama jadi ketua umum cabur ya, dan melihat animo anak-anak kita nih, Adik-adik kita ya. kita tibol ya, udah mulai ramai sekarang nih. Jadi kita ada liga kemarin tibol, itu ramai banget. Dan jadi saya optimis nih ke depan insya Allah olahraga ini akan lebih populer lagi. Pertanyaan, pertanyaan. Oh iya. Oke, jadi masalahnya adalah fasilitas, fasilitas, dan itu saya rasa tidak terjadi hanya di perbasasi, ada tempat-tempat lain juga, karena juga berebutan juga, ya tempatnya gitu ya. Kayaknya jadi mungkin sampaikan pada teman-teman juga bahwa ini memang yuk sama-sama lah kita ini. Apakah mau latihan di lapangan bola atau jangan di lapangan tenis ya Mas ya, agak ini kan ya. Jadi mungkin lapangan bola. Oke, Muhammad Yusuf. Oke. Jadwal latihan Sport Week untuk umum ikut latihan kapan? Jadwal latihan Sport Week untuk umum ikut latihan kapan? Oh mungkin nanti misalnya Panahan dan bisa lihatnya di mana? Oke, langsung. Jadi Mas Muhammad Yusuf silakan datang di GBK tanggal 11, 12, 13 November. Itu juga ada area untuk panahan ya. Jadi bisa Panahannya coba tradisional ada ya? Panahannya Macam-macam. Ya yang atlet ya, atlet. Ya, jadi ada tradisional bow, ada yang profesional juga di GBK tanggal 11, 12, 13. Nanti silakan datang Mas Yusuf ke sana dan bisa coba di Plaza Timur. Plaza Timur berarti di dekat ini ya, dekat Sultan ya. Betul. Oh di tengah-tengah situ ya.
Bakal rame tuh ya. Ya, itu panjang larinya. Dan yang paling penting gratis. Gratis. Hadiah Ada. rame, bukan banyak. Hadiahnya rame ya. Tinggal di bagaimana mendapatkan hadiah, karena juga memang ini adalah salah satu program unggulan dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta. Ken, tadi kembali kan ke masalah lapangan ya. Selain itu ada nggak? Misalnya ini kan karena memang saya yakin lah semua ketua-ketua Pemprov ada keterbatasannya, ya, ada keterbatasannya. Dengan adanya seperti ini kan Aiken dan teman-teman mungkin kemarin yang olahraga bergu di bawah koordinasi KONI DKI Jakarta baru menandatangani perjanjian kerjasama antara atlet dengan KONI, difasilitasi oleh masing-masing Pemprov yang ada. Selain itu apa, Ken? Apakah memang dari KONI DKI sendiri juga ada keterbatasannya? Ya kan, karena memang belum turun dari atau memang lagi digodok di balai kota atau apa, saya kurang tahu persis karena bukan ranah saya juga menyampaikan. Nah ini kira-kira apa, Ken? Dengan adanya hal seperti ini, keterbatasan gimana teman-teman kan? Aiken kan bisa ngeliatin, yuk kita bangun sama-sama, sementara kan hati kita nih, kita kan bergerak pakai hati ini, bukan pakai yang lain. Jadi fasilitas sama segala macam, yuk dengan ada fasilitas, lu nggak usah ngeluh deh, yang penting ini buat DKI. Kira-kira bisa Aiken fasilitasin nggak buat teman-teman? Kan Aiken kan, saya rasa Aiken ini saat ini kan yang paling senior ya, yang paling senior dan yang jadi panutan teman-teman. Dan nah kira-kira gimana kan, bisa memfasilitasi nggak seperti itu? Ya, balik lagi ya, kalau ngomongin dari pengalaman DKI Baseball selama ini, kita itu mental prajurit. Jadi kalau ternyata lagi ada keterbatasan di KONI pun, tiba-tiba pelatih-pelatih yang sudah dialokasikan menjadi pelatih kita di saat itu yang penting latihan dulu, pasti kita selalu berangkat. Jadi itu tidak pernah menjadi batasan buat kita sih sebenarnya. Tangan dong. Ini salah satu contoh yang mungkin kita bisa tiru juga dari teman-teman yang lain ya. Jadi ini kalau ini pejuang Taliban nih, Mas Heri. Pejuang Taliban ya. Begitu keras ya, nggak ada peduli, pokoknya apa kita latihan ya kan. Padahal mortir semua depan. Ya kan gitu. Oke, Mas Hari, sebelum kita tutup ya, Aiken nanti, Ken ada nggak kira-kira Ken yang bisa disampaikan pesan-pesan dalam kesempatan ini, juga mudah-mudahan bisa juga ditiru oleh teman-teman. Pesan-pesan selain ini rangkuman kita selama awal tadi 1 jam yang lalu sampai sekarang, ada nggak pesan-pesan kira-kira? Mungkin dari segi atlet DKI kali ya. Dari pengalaman 2016-2020 kita belum mencapai omongan kita ayo mundur kembali kan. Iya. Juara. Jadi pokoknya kalau kita belum sampai kita harus fight terus sampai kita bisa DKI bisa menjadi juara. Oke, tepuk tangan dong. Ini kalau dari Mas Hari, kira-kira berkaitan dengan selaku Ketua Perbasasi dan juga selaku wakil daripada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berkaitan dengan Jakarta Sport Weeks nih, apa kira-kira Mas? Dari Perbasasi dulu deh. Selaku ketua, mungkin bisa dicontoh-contoh sama ketua-ketua yang lain kira-kira gitu Mas. Harapan ya. Saya berharap mudah-mudahan melalui event Jakarta Sport Week ini khususnya akan ada bibit-bibit baru atau minat-minat baru untuk terjun di cabang olahraga baseball atau softball. Karena tadi seperti disampaikan oleh Ken, akan disiapkan betting cage, bagian pukul dari yang nggak suka jadi suka, dari yang udah suka makin cinta, gitu ya. Kita harapkan gitu. Nah itu dari perbasasinya. Kalau dari selaku pariwisata ekonomi kreatif, selaku penyelenggara eventnya, berharap mudah-mudahan event ini menjadi kebangkitan kita bersama untuk supaya bisa lebih sehat, lebih bugar ya. Karena ke depan akan makin berat kan. Jadi kita healing sejenak selama 3 hari ini untuk sama-sama menikmati beragam fasilitas yang ditawarkan dalam event Jakarta Sport. Iya.
Oke, makasih ya Mas Aiken, Mas Hari, terima Ya, kasih sama-sama. juga udah hadir kemari. Mungkin waktu ini nanti hadiahnya nanti ya kita bisa berbagikan siapa aja nanti, tergantung produser. Ada pertanyaan lain kan? Nggak ada, oke ya. Saya rasa cukup ya Mas Hari, Mas Aiken, dan pemirsa sahabat olahraga dimanapun Anda berada. Demikianlah tadi percakapan kita bersama dengan Mas Hari Wibowo selaku wakil dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta, dan juga beliau ini adalah Ketua Perbasasi Persatuan Baseball dan Softball DKI Jakarta, yang tentunya nanti pas lagi di Aceh ini juga salah satu cabang olahraga di bawah Kode DKI Jakarta yang ikut membantu atau berjuang untuk kepentingan DKI Jakarta. Dan juga terima kasih ya Mas Haria sudah hadir di studio kita pada siang hari ini, dan juga Mas Aiken terima kasih. Mudah-mudahan harapan Mas Aiken ke depan ini beserta teman-teman di baseball dan softball DKI Jakarta selamat berjuang, dan juga sahabat-sahabat dari atlet-atlet lain yang berjuang nanti di Aceh selamat berjuang juga, karena waktu kita tidak lama lagi. Kalau kita ngapa-ngapain tidak lama lagi, kalau kita nggak ngapa-ngapain lama bener cerita seperti itu ya. Jadi artinya selamat berjuang juga buat teman-teman. Ya demikianlah tadi pemirsa dimanapun Anda berada, sampai cukup sekian dulu acara OPJ, obrolan prestasi Jakarta, dan tentunya saya Acoy Bahri mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf kalau ada kesalahan ucap, kesalahan kata selama obrolan kita dari 1 jam terakhir. Dan juga terima kasih juga buat teman-teman di Kehumasan Kode DKI Jakarta. Selaku penanggung jawab adalah Fatur Anas, dan juga produser Ahmad Yani. Ada kameramen, VTR, kreatif dan produksi, ada Mas Kikis, Mas Heru, Mas Rizky, Mas Yusuf, Mas Tri. Thank you semua sudah kita berproduksi pada siang hari ini. Sekali lagi terima kasih. Salam olahraga jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Aras, Mbak Kiel, kasih